Sholat ini hanya untuk orang beriman. Sholat ini hanya orang yang mencintai Allah. Yang nggak mencintai Allah nggak bisa sholat. Silakan sholat, capek dia. At-ta'abu wa nasab, capek dan penat. Bayangkan disuruh ngomong I love you sama orang yang nggak kita cintai. Sehari, semalam suruh bilang I love you. Nggak kenal. Capek. Nggak iman kok, nggak mencintai kok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan nih dari jamaah. Saya ini belum paham bahasa Arab, belum paham terjemahan bacaan-bacaan sholat itu ya, dari Al-Fatihah sampai At-Tahiyat. Ini bisa nggak saya bisa husu gitu? Ini gimana Ustaz? Iya. Sama dengan orang membaca Al-Quran seperti kalimat Yasin, Nun. Saya nggak ngerti artinya itu. Kemudian Kaf, Ya, Ain, Shad. Gimana menerjemahkan itu ya? Kenapa sih? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Kalimat dzukirallah dibacakan, sebut nama Allah. Allah. Wajilat qulubuhum. Firmannya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, dibacakan ayat Allah. Alif lam mim, ayat Allah. Wajilat qulubuhum. Kenapa saya merasakan bergetar? Karena keimanan. Karena keimanan. Iman itu menggetarkan apapun ketika Allah berfirman, maka dia bergetar. Disebut nama Allah, bergetar. Alif lam mim disebut atau membacanya, dia bergetar. Nggak ngerti artinya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bergetar. Kenapa? Karena iman. Karena iman. Kalau tidak beriman, walaupun dia lulusan dari Madinah, lulusan dari Mesir, paham bahasa Arab, paham bahasa Arab, belum tentu bergetar. Gitu lah. Makanya orang beriman itu seperti apa sih iman itu? Itu penting. Keimanan itu adalah bagaimana kita bisa merasakan ketika bersama Allah. Allah tidak kelihatan, tapi kita mengimani keberadaan Allah sangat dekat. Fa inni qarib wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini kan konsep iman sebenarnya. Konsep iman sebagaimana Rasulullah ketika berada di Gua Thur, la tahzan innallaha ma'ana. Perhatikan, innallaha ma'ana. Allah bersama saya. Dia meyakini keberadaan Allah sangat dekat. Innallaha ma'ana. Lalu ada surat. Ada surat cinta berupa Al-Quran. Fa'anzalallahu sakinatahu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum imanan. Sesungguhnya orang beriman itu sebut nama Allah bergetar hatinya. Gampang bergetar. Makanya kita tanya, ketika dibacakan Quran, wajilat qulubuhum, kemudian zadatuhum, bertambah. Dibacakan nama Allah, yakhiruna lil-alqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'an. Orang beriman itu sensitif sekali. Disebut nama Allah, disebutkan bahwa Allah dekat, disebut nama surat-suratnya, kan? Surat yang muhkamat maupun yang mutasyabihat, dia bergetar. Jadi apa ya, sensitif sekali. Jadi wal wajal, suasana hati yang khusyuk itu, makanya selalu ia menangis. Nah itu seperti itu.
Itu mudah sekali sebenarnya pemahamannya itu. Termasuk melihat ayat-ayat Allah gitu, ayat kauniyah gitu. Iya, kauniyah itu kita melihat langit aja sudah menangis. Rasulullah pernah menangis. Ditanya, lima tabki ya Rasulullah? Langit itu nggak ada tulisannya. Langit nggak ada tulisannya, tapi ada ciptaannya. Beliau mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nangisnya kenapa sih? Yang pertama, beliau membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Mentafakuri. Jadi mentafakuri ciptaan Allah itu. Ciptaan diri saya, bagaimana Allah menciptakan. Sampai dia tahu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sampai ekspresinya mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Kalimat subhanaka faqina adzabannar. Aku berlindung, ya kan, dari api neraka-Mu ya Allah. Setelah baca itu, bila di belakang bertanya, lima tabki ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis ya Rasul? Lalu Nabi hanya membalas, fawailul liman qaraha lam yatafakkar fiha. Maka celakalah orang yang baca Quran yang tidak mentafakurinya. Jadi setiap bacaan-bacaan yang tertafakuri atau dirasakan, ya kan? Wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Wa mimman hadaina. Hadaina itu enggak ada suaranya. Dari orang yang dibuka hidayah. Hidayah itu apa sih? Nggak ada suaranya. Tapi dibuka hatinya oleh Allah. Ketika dibuka hatinya oleh Allah, wajtabaina, kami pilih. Idza tutla alaihim ayatul rahman. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, nggak kuat. Kalau dibuka dan kami pilih, itu ya. maka kharru sujjadan wa bukiya gitu. Dia tersungkur sujud lalu ia menangis. Menjadi orang terpilih itu gimana, Ustaz? Barang siapa yang kuingini, dipilih kan? Yang ingin. Siapa? Yang sering bilang ihdina. Pilih aku ya Allah, buka hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini belum dipilih, tapi minta. Sehingga sampai Allah memilih. Jadi ketika sholat itu sebenarnya kita minta saja. Iya. Meminta untuk dapat hidayah itu. Meminta, memohon. Jadi minta dibuka hidayah. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bolak-balik kita minta ihdinas siratal mustaqim. Makanya kita fokuskan ketika bilang ihdinas siratal mustaqim. Betul-betul saya minta. Sampai kita bisa merasakan, sehingga aku dipilih. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Barang siapa yang ku ingini, yang ku kehendaki, hatinya ku bikin lapang. Wa ma yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhaiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kalau tidak ku kehendaki, dia tidak bisa. Tidak ku buka, tertutup dia. Dan sesak nafasnya sampai seperti dibawa ke langit. Gitu deh. Tertutup, nggak bisa. Siapa? Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa ingin berjumpa Allah, syaratnya ada, falyamal amalan shalihan. Maka lakukan amalan yang baik-baik. Banyak amalan baik itu kita lakukan. Jadi syaratnya ingin ketemu Allah, syaratnya dibuka oleh Allah. Suka nggak suka, bagaimana saya harus sedekah, bagaimana saya salat tepat pada waktunya, saya dipanggil Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aku datang cepat-cepat. Itu syaratnya sebenarnya, agar bisa dibuka sebenarnya. Tepat pada waktunya. Itu menunjukkan aku punya keinginan untuk dibuka. Ketika di mobil, berhenti dulu, belok kita, salat dulu. Itu saking kepingin jangan sampai ditutup, agar cepat dibuka. Itu yang menjadi yang hampir kita nggak kepikir sampai ke sana itu kira-kira. Jadi kuncinya itu saja. Ketika ingin dibukakan hidayah,
Pertama, terus meminta, terus yang kedua beramal soleh tadi ya. Beramal soleh. Jadi setiap saat itu banyak amalan-amalan yang kita lakukan. Apa saja, hal yang terkecil aja. Ketika di tempat situ ada kotor, kepingin aja membersihkannya itu nggak usah dilihat oleh orang. Hal-hal ringan-ringan itu nggak kepikir oleh kita. Bisa pengaruh nggak? Sangat berpengaruh. Sedikit saja dalam hati ingin saja pengen ngasih rezeki, sebagian rezeki dari Allah itu kepikiran kita. Ternyata bisa membuka, mendapatkan khusyuan. Nggak kepikir kita itu. Jadi kalau ada orang yang susah khusyuk itu berarti refleksi ya, muhasabahnya jangan-jangan kita ini tidak pernah meminta. Kedua, jangan-jangan kita ini kurang amal soleh atau malah tidak berbuat amal soleh. Nggak ada. Kalau kita fokus beneran, aku serius mau sholat, itu berkaitan semuanya. Dari mulai wudhunya saja harus diperhatikan tuh. Ya, kesempurnaan wudhunya itu. Karena kita sembrono, untuk apa sih berwudhu? Jadi dari awal kita sudah tidak memproses. Untuk menjadi baik itu tidak ada proses gitu. Kita berwudhu ciplak-cipluk gitu aja kan sebenarnya. Lalu kalau kita perhatikan setiap ayat, coba setiap ayat tadi ya. Tadi, apa sih maksudnya berwudhu itu? Man tawadda'a nahwa wudhu hadha, thumma shalla raka'atain la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Nggak kepikir oleh kita itu. Ini sebenarnya dahsyat. Barang siapa berwudhu seperti wudhunya Nabi. Di dalam berwudhu itu la yuhadditsu fihi ma nafsahu. Ya tidak ada lamunan. Tidak ngobrol, tidak melamun dalam sholat maupun berwudhunya. Perhatikan lanjutannya, ghafarallah. Allah mengampuni dosa-dosaku yang sebelumnya. Kepikir nggak kalimat-kalimat dosaku diampuni? Apa dampaknya dosa diampuni? Sekarang dampaknya. Setelah wudhu. Dapat hidayah tadi, khusyuk. Dapat khusyuk. Allahu Akbar. Langsung. Jadi ketika diampuni dosa, dapat hidayah langsung. Ini amalan. Sekarang saya berpuasa. Itu kan amalan soleh. Saya berpuasa. Senin atau Kamis misalkan. Saya berpuasa. Apa puasa? Saya diam puasa itu. Apa? Tazkiyah, pembersihan jiwa. Kan ini. Hati yang kotor saya bersihkan hari ini. Tazkiyah. Pembersihan jiwa. Aku terdiam, berpuasa. Awas, jaga mulut, jaga hati, jaga perasaan. Jangan marah, jangan ini saim, ini saim, ini saim. Aku tidak boleh marah. Aku puasa, aku puasa. Berarti apa? Penjernihan jiwa dengan berpuasa. Apa yang dirasakan? Ketika sore, kita nggak kepikir. Setelah sore ngapain sih? Kepikiran kita buka. Iya, iftar, buka puasa. Apa? Laqiya Rabbah. Ketemu lagi setelah puasa, kita laqiya Rabbah. Ketemu. Khusyuk lagi dapatnya. Itulah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat pada Allah. Ingat pada Allah. Amalan soleh. Allah. Tatma'innul qulub. Dapat apa? Tatma'innul qulub. Nggak kepikir lagi. Hati jadi tenang. Kalau tidak tenang berarti zikirnya salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini sholat. Kok masih jahat? Ada yang salah. Pasti udah. Gitu deh. Pasti salah. Karena pasti kalau orang Allahu Akbar itu pasti dia tidak akan jahat. Kalau dia bertakbir, mengagungkan Allah. Kemudian kalau ia baca Al-Fatihah, pasti dia tidak akan jahat. Kenapa? Hatinya selalu memuji, menyanjung, mengagungkan Allah, memuji, menyanjung, mengagung. Dia tuh terus setiap hari memuji, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, memuji, menyanjung, mengagung. Ya Allah, ini orang cinta. Ini ilmu cinta. Kalau nggak cinta nggak bisa baca ini. Lo kok baca yang baca? Oh nggak cinta kok suruh baca? Ya tetap nggak baik. Karena bacanya di lisan aja ya. Iya, di permukaan. Salat ini hanya untuk orang beriman. Salat ini hanya orang yang mencintai Allah. Yang nggak mencintai Allah nggak bisa salat. Silakan salat, capek dia.
At-ta'abu wa nasab, capek dan penat. Bayangkan disuruh ngomong I love you sama orang yang nggak kita cintai. Sehari, semalam berapa kali kita suruh mencintai, mengucapkan I love you. Pagi, subuh, tahajud. Apalagi kan? Kemudian subuhnya kan, syuruknya, duhanya, qabliyah zuhur, zuhurnya, ba'da zuhurnya, suruh bilang I love you. Nggak kenal. Capek. Nggak iman kok, nggak mencintai kok. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah turunkan rasa cinta dan iman. Loh, kalau turunkan cinta dan iman, sholat malam itu kuat, cinta. Berdiri lama, ya karena cinta. Dan selalu dinanti bagi orang beriman ya. Iya itu. Sholat itu selalu dinanti. Rasanya kalau kurang satu, waduh, rasanya nyeselnya luar biasa. Rasanya ketinggalan satu kali aja, nyeselnya luar biasa. Maafnya sama Allah itu sampai betul-betul minta maaf gitu loh. Nah, itu yang saya... Masya Allah. Luar biasa pengajaran yang menyentuh dan mengobrak-ngabrik ini. Sementara keyakinan kita sementara ini gitu ya. Iya. Bahwa susu itu menjadi sesuatu yang kayaknya susah gitu kan. Kadang-kadang kajian seperti ini kadang-kadang jadi cerita. Kita sebenarnya nggak mau seperti itu. Jadi jangan sebuah kayak ceramah lalu dengarkan, oh begitu toh. Enggak. Praktekan. Kita menceritakan suasana batin yang harus kita imani. Jadi ini sebenarnya diajak oleh Al-Quran, kamu sini baca Quran deh. Ini batinmu sedang di sini nih. Ini batinmu sedang beriman. Ini batinmu kayaknya nggak beriman, kan gitu. Quran itu kan gini dong. Ayo sini bacaan Quran sini. Nih, kamu sudah iman nggak? Gitu kan? Kalau iman, hatimu bergetar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum imana. Nih, orang beriman itu juga disebut nama Allah, bergetar hatinya, dibacakan ayat-ayat Allah, tambah getarannya. Pertanyaan saya, kita semuanya, ada nggak getaran itu? Nggak ada, Ustaz. Kalau dibilang nggak iman, marah. Simpulkan sendiri ya. Apa yang harus kita lakukan? Aku harus dapat itu. Aku harus dapat. Jadi harus dapat. Gimana? Pokoknya dapat. Tidak boleh mengatakan, ya sudahlah, aku nggak bakat. Oh, iman kok bakat atau nggak bakat? Iman ya iman, titik. Gitu lah. Nah, ini yang jadi masalah kita selama ini. Bertahun-tahun karena kita ngaji, ya dibolak-balik gini aja. Al-Fatihah kan setiap hari dibaca. Takutnya bosen. Itu ngeri. Kalau udah sholatnya bosen, nggak akan dapat petunjuk itu. Tapi sholat, iya sholat. Dan ayat demi ayat harus ditadaburi, Ustaz ya. Maknanya. Harus tadabur, harus dalam. Dan saya ini penasaran, Ustaz, dengan kan selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Lanjutan dari ayat itu, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Boleh Ustaz dijelaskan, Ustaz? Kan di situ pertama kan setelah memuji, menyanjung, mengagungkan kan, jelas itu orang cinta, orang iman gitu ya. Dan bergetar hatinya itu. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri aku petunjuk. Nah, ihdina itu kan sebenarnya maksudnya, ya Allah, ini loh dadaku, beri petunjuk di sini. Ihdina. Jadi kita fokus ihdinas siratal mustaqim di sini. Kan? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada Engkau na'budu, aku nyembah kepada Engkau dan saya minta tolong, minta pertolongan. Gimana cara Allah menolong saya? Ihdina. Gitu, minta tolong lalu ihdina. Jadi Allah kalau diminta tolong itu pakai ada pintunya. Ihdina artinya, ya Allah, buka hidayah, petunjukmu lewat hati saya. Ya kan? Itulah pertolongan Allah. Lihat situ. Bagaimana kita dapat pengalaman itu? Nah itu. Sampai yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sampai Allah memberikan jalan keluarnya dan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di mana tanya ihdina? Bagaimana prosesnya? Ketika ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, buka hidayah, bolak-balik minta hidayah, terus tanya sampai jernih.
Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Maka di situ apabila engkau mendapatkan petunjuk itu, pertama yang diingini oleh Allah saja. Yang kita ingin tadi kan, yasrah sadrahu, isi lapang. Nah, ketika yasrah sadrahu, itu pengetahuan masuk cepat. Al-waha, cepat dia masuk ke dalam hati. Maka fafahamnaha Sulaimana. Maka Nabi Sulaiman dikasih kefahaman dengan cara dimasukkan pengetahuan dengan cepat ke dalam hati. Berupa ilham, takwa. Nah, di sini, ini penting. Ini nggak kepikir oleh kita bahwa ihdina itu penting sekali. Makanya fokus kita kepada salat kita ketika Al-Fatihah. Karena tujuannya di situ. Keinginannya di situ. Di ihdina itu, ya Allah, beri petunjuk, beri petunjuk, beri petunjuk. Makanya Al-Fatihah tidak sah kalau sholat tidak Al-Fatihah tanpa Al-Fatihah. Makanya di situ. Makanya penting Al-Fatihah itu, fokus itu. Jangan terburu-buru. Nah, itu. Makanya ihdinas siratal mustaqim, lurus jalan itu. Petunjuk, jalan yang lempeng sekali. Karena ada jalan nggak lempeng. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang engkau beri nikmat. Siapa yang ihdinanya sama? Kan kalimat pertama gini, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang kau beri nikmat. Siapa? An'amallah, yang dikasih nikmat oleh siapa? Minan nabiyyin, pertama. Kemudian wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatu rahman kharru sujjadan wa bukiya. Ini ternyata yang kasih nikmat itu jika Allahu Akbar yang nggak kuat cirinya. Cirinya itu nggak kuat. Yabkuna wa yazidum khusyu'a, dia menangis. Cirinya itu nggak kuat. Sebut nama Allah. Jadi wa mimman hadaina wajtabaina, yang dibuka oleh Allah, ihdina, nyambung lagi. Dan kupilih idza tutla 'alaihim ayatul rahman, disebut nama Allah yang Maha Rahman, kharru sujada wa bukiya, tersungkur sujud lalu ia menangis. Tanda itu harus ada. Itu makna Al-Fatihah. Nah, itulah barangkali menjadi pembelajaran untuk kita semua ini. Kajian kita menjadi untuk renungan terus. Renungan dan dicatat lagi. Aduh, saya di sini kok nggak bener nih, ya kan? Nggak ada manfaatnya baca Quran kalau nggak sampai ke dalam. Nah, itu kira-kira Mas Khalis, ya. Masya Allah, Ustaz, jazakallah khairan. Mudah-mudahan tadi penjelasan Ustaz bisa jadi renungan untuk semuanya juga. Karena itulah kunci dari akhirnya ya sholat itu ya, untuk menjadi orang-orang yang diberi nikmat sama Allah itu, yaitu tadi bisa bersujud dengan khusyu' dan mabuki. Masya Allah. Terima kasih Ustaz.